Baik, Pak Menteri, ketika kita rapat di sini beberapa waktu yang lalu membahas pagu indikatif yang angkanya 285 miliar, saya rasa kita semua di sini sangat prihatin ya dengan angka itu. Bagaimana komitmen negara dalam melakukan pelindungan terhadap pekerja migran. Bahkan saya sampaikan pada saat itu, kalau rapatnya terbuka, ini pekerja migran bisa marah nih, melihat bahwa pemerintah hanya menganggarkan 285 miliar untuk melindungi 5 juta, kurang lebih 5 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Nah, hari ini kita disajikan angka kenaikan ya kurang lebih 2 kali lipat. Tapi tetap kita prihatin sih Bapak Ibu. Karena apa? Bukan kenaikan angkanya, tetapi proporsinya Pak. Proporsinya itu 87% untuk dukungan manajemen, hanya 13% untuk program, baik itu pelindungan, penempatan, dan sebagainya. Berbagai lembaga, termasuk World Bank, IMF, OECD, memberikan patokan, rekomendasi, bahwa dalam suatu kementerian atau lembaga itu, biaya rutin, ya, itu harusnya tidak lebih dari 30-35%. Bahkan kalau mencapai 40% lebih itu sudah dianggap boros. Tapi fenomena ini kan tidak hanya terjadi di kementeriannya Bapak. Banyak kementerian lainnya juga sama seperti ini. Angka anggaran dukungan manajemen itu di atas 60-70, bahkan ada yang 80%. Kemarin kita rapat sama BKKBN juga sama Pak, kurang lebih. Saya lupa persisnya, tapi 70-80% habis untuk biaya rutin dan bayar gaji Pak. Ini nggak sehat, pasti nggak sehat. Nah, pertanyaannya tadi sudah disampaikan beberapa anggota, Bapak harus bisa menjelaskan juga di sini. Kalau soal gaji udahlah, kita paham ini fix, nggak bisa digeser. Tapi ada belanja operasional kantor dan non-operasional kantor yang mungkin Bapak bisa jelaskan di forum ini nggak bisa digeser nih, karena sudah biaya fix, biaya rutin, ya Bapak harus jelaskan ke kita. Karena kita juga melihat angka ini agak kaget, kok besar sekali. Sedangkan program yang harusnya menjadi tupoksinya BP2MI malah dianggarkan hanya 13%, gitu ya. Kalau kita mengacu pada hitungan atau rekomendasi lembaga seperti World Bank dan OECD, maka idealnya lembaga Bapak dapat anggaran 1,4 triliun Pak. Ya, karena biaya rutinnya kalau dipatok 35% ya 35% dari 476 miliar itu 30%, 100% sekitar 1,4 triliun. Jadi idealnya Bapak harus dapat segitu untuk bisa melakukan pekerjaan yang efektif dalam melindungi pekerja migran di luar negeri. Saya ingin menjelaskan juga pertama menyangkut filosofi dan dasar. Yang pertama bahwa kementerian ini oleh Presiden, ini pertanyaan Pak Sihar sama Pak Ketua Yayasan ini tadi, sebenarnya diminta dalam fokus dalam 2 hal. Satu, pelindungan terhadap pekerja migran dari kekerasan, eksploitasi, dan TPPO seterusnya. Yang kedua adalah penempatan pekerja migran ke luar negeri untuk nambah devisa. Itu jelas ya, 2 itu. Nah, dari 2 itu oleh kementerian kita turunkan target-targetnya. Salah satunya adalah memang kita jujur aja, kita ingin melakukan satu pengurangan terhadap pengangguran. Karena itu keliru. Kalau bisa kita menempatkan misalnya 425 ribu, itu artinya kita bisa mengurangi pengangguran sebesar 425 ribu. Dengan target lain adalah tentu uang masuk devisa. Devisa ini berapa? Tahun kemarin kita dapat 253,3 triliun. Kalau ini meningkat, apalagi yang meningkatnya adalah terampil, maka kemudian itu akan sangat penting bagi bangsa kita dari sisi pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan juga penguatan ekonomi keluarga dan desa maupun negara. Jadi dari sisi ekonomi itu dan dampak sosialnya juga itu. Termasuk juga saya sering mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mengirim orang ke luar negeri itu adalah investasi sumber daya manusia. Karena ada transfer knowledge, skill, dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus
punya paradigma baru soal penempatan tenaga kerja, tetapi harus terampil Pak dan terlindungi. Kami Komisi 9 Pak Menteri menyetujui Pak. Kenapa saya bilang setuju dengan anggaran yang Bapak ajukan? Karena menurut saya harusnya anggaran DP2M ini nggak segini, harus lebih besar. Dan permintaan Bapak untuk penambahan itu kita sepakat Pak. Yang saya nggak sepakat, ini Ditjen Penempatan 22 miliar Pak. Tapi di Ditjen Pemberdayaannya cuma 6. Kemudian Ditjen Pelindungannya cuma 7. Itu loh menurut saya Pak. Jadi gini deh, Nanti saja. sebentar ya Pak. Menurut saya lebih bagus ini diperbaiki dulu. Soal penambahan anggarannya kita setuju. Tapi di sini itu saya miris melihatnya. Ini kalau apa namanya, kalau masyarakat lihat ini Pak, yang salah DPR lagi loh Pak. Itu yang saya nggak mau Pak. Saya nggak mau, saya pribadi nggak mau kalau DPR itu dianggap tidak melakukan pengawasan. Karena di penempatan 22 miliar, kemudian di pemberdayaan hanya 6, di perlindungannya hanya 7. Sementara Bapak lihat di atasnya, di Sekretariat Jenderalnya 394. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ke Bapak, tolong ini dielaborasi kembali untuk bisa membuat Bappenas dan Menkyu itu paham Pak dengan pengajuan penambahan ini. Dan DPR tidak hanya menjadi juru stempel doang. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau apa yang Bapak presentasikan ini Pak, kenapa tadi saya pertanyakan? Karena saya tidak mau DPR hanya dibilang jadi tukang stempel. Tolong ini diperbaiki, itu saja. Kalau Bapak menceritakan bahwa perlindungan